Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin berbicara mengenai kekuatan pikiran. Kadang, apa yang menjadi langkah kita di perjalanan kehidupan nyata itu selalu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran. Pikiran itu ada yang negatif dan ada yang positif. Jika positif, dia akan mengarahkan langkah kita kepada hal-hal yang berbau keberhasilan dan optimistis. Begitu sebaliknya, jika pikiran kita itu berisi hal-hal yang negatif, maka secara otomatis langkah kita juga mengarah pada kegagalan dan pesimistis. Sebenarnya ketika kita berjalan, pengaruh dari pikiran itu sangat besar manfaatnya ketika kita mau memahami dan menyadarinya. Kita contohkan saja begini. Ada orang yang berbicara tentang keburukan orang lain. Cepat atau lambat, orang itu juga pasti mengalami keburukan yang dialami oleh orang lain tersebut. Tapi, jika dia membicarakan tentang kebaikan, tentang hal yang positif, tentang kesuksesan, maka cepat atau lambat, dia juga akan mengalami hal yang sama, yaitu kesuksesan. Ini bertanda apa? Sadar atau tidak sadar, diri kita itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Yang saya bahas di sini utamanya adalah pikiran bawah sadar kita. Bahwa di dalam pikiran bawah sadar kita, yang dia miliki hanyalah diri kita sendiri, tidak ada orang lain. Dan dia tidak memiliki perbandingan selain dari kata yang bisa digambarkan dia. Misalnya seperti ini. Ketika saya berbicara kepada kalian tentang gajah, apa yang Anda bayangkan? Ya, yang Anda bayangkan adalah gajah. Bagaimana kalau gajah yang saya maksud itu bentuknya mirip seperti kuda Nil? Pasti kalian tidak bisa membayangkan hal tersebut. Itu baru gajah. Terus yang berikutnya adalah saya berkata kepada Anda, jangan membayangkan gajah. Apa yang ada di pikiran Anda? Tentunya yang ada di pikiran Anda adalah gajah. Ini adalah gambaran bahwa pikiran kita itu sangat mempengaruhi dari kehidupan kita. Oke, itu adalah pikiran yang pertama tentang alam bawah sadar. Saya ingin menjelaskan lagi yang berikutnya adalah hal yang terkait dengan energi. Sebenarnya di dalam pikiran kita itu memiliki gelombang energi yang dia itu bisa memancar seperti magnet. Dia bisa menarik atau menolak sesuai dengan hal yang dikehendakinya. Tentunya ini kembali lagi berdasarkan dari pikiran-pikiran kita sebelumnya tadi. Sekarang saya ingin mengungkapkan suatu kasus, suatu contoh misalnya. Ketika kalian berdoa, apakah kalian berdoa itu hanya sekali, 2 kali, 3 kali? Lantas
Setelah kesekian kali dan doa itu belum terwujud, apakah kalian akan berhenti? Saya yakin antara kalian semua itu ada yang berhenti, ada yang melanjutkan. Yang paling baik adalah yang melanjutkan. Dengan catatan, yang dia pikirkan, yang dia panjatkan, yang dia doakan itu fokus pada satu benda. Artinya apa? Doa kalau kebanyakan itu ibarat proposal. Proposal, di dalam satu proposal kalian mengajukan rumah, musola, terus nanti ada taman, kolam renang. Dalam satu proposal kalian mengajukan beberapa. Apakah orang yang kalian ajuin proposal tersebut akan meng-ACC? Belum tentu. Tapi bagaimana kalau proposal tersebut diganti? Kalian mengajukan villa. Villa secara otomatis kan ada barang-barang pelengkapnya. Kira-kira gimana? Tentu ada kemungkinan di ACC atau tidak. Nah, terus kalau kalian mengajukan proposal itu setiap saat, setiap bulan kalian buat dan ajukan, setiap bulan kalian buat dan ajukan, bagaimana kira-kira orang yang menerima proposal tersebut? Jengkel, kesal, atau bagaimana? Jengkel pasti. Itu kalau manusia. Tapi Tuhan itu akan merasa tidak dihargai jika kalian tidak berdoa. Jadi kalau kalian berdoa dan belum dikabulkan, itu tandanya ada yang kurang dari doa yang kalian panjatkan tersebut. Pertama, tidak fokus mungkin. Yang kedua, kalian belum butuh mungkin. Yang ketiga, kalian belum berusaha untuk memintanya secara serius. Yang keempat, mungkin di alam bawah sadar Anda itu masih terpikirkan hal-hal yang lain. Mungkin ibaratnya seperti ini. Ada seorang tukang yang memukul batu. Dia ingin memecahkan batu tersebut. Dia memecahkan di ketukan pertama tidak pecah, ketukan kedua tidak pecah, ketukan ketiga tidak pecah, keempat tidak pecah, sampai ketukan ke-500 baru pecah. Apakah pecahnya batu tersebut itu karena ketukan ke-500? Tentu tidak. Ada efek domino dari ketukan pertama sampai ke-500. Lalu bagaimana jika di angka 200 dia berhenti? Tentunya batu itu belum pecah. Begitu pula dengan doa. Doa itu ibarat hal-hal yang seperti itu bisa dilogikakan, bisa diilmiahkan, bisa diambil ke jalur spiritual juga bisa. Karena sejatinya apa yang kita alami di dunia ini itu ada fase yang namanya ilahiyah. Semua yang berbau-bau spiritual itu ilahiyah. Yang kedua adalah hal-hal yang berbau dengan fisika atau kimia atau ilmiah. Itu adalah hal-hal yang bisa dibuktikan berdasarkan penelitian. Yang berikutnya adalah hal-hal yang berbau alamiah, bahwa semua yang terjadi itu adalah kodrat yang menjadi memang sejatinya hal tersebut itu seharusnya seperti itu. Jika melenceng dari itu berarti dia melenceng dari hal-hal yang bersifat alamiah. Oke, kembali lagi ke dalam energi, teman-teman. Di dalam energi itu
ada dua hal yang sebenarnya harus kita ketahui. Ibarat kita naik motor, kita memiliki energi untuk dia berjalan dan energi untuk membuat dia berhenti. Tinggal yang mana yang kita lebih besar potensinya. Kalau energi untuk dia berjalan itu lebih besar daripada energi yang untuk menahan, itu luar biasa. Berarti di dalam diri kalian itu memiliki semangat yang positif. Tapi bagaimana energi untuk berjalan itu minim, bahkan hampir tidak ada. Tapi energi untuk mengeremnya itu juga minim. Itu artinya kalian itu tidak melakukan apa-apa. Kalau ibarat kita di dunia ini adalah ngelamun, tidur, seperti itu. Lalu bagaimana jika energi untuk kita berjalan itu tinggi dan kita menahannya tinggi juga? Artinya dia tidak berjalan atau mubazir. Lalu bagaimana kalau kita mengeluarkan energi untuk dia berjalan itu minim, tetapi kita menahannya secara maksimal? Itu artinya kita tidak melakukan yang semestinya atau kita malas. Begitu juga dengan langkah kita harus berbanding lurus dengan pikiran kita. Kita harus melakukan suatu hal secara maksimal tanpa ada sistem canceling atau pembatasan yang ada di dalam pikiran kita. Maka itu akan mencapai keberhasilan secara maksimal. Tapi kalau kita melakukan perjalanan ini secara maksimal tapi kepala kita membatasinya, nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau tidak berhasil gimana? Nanti kalau kita belum mencobanya sudah berpikir seperti itu. Artinya apa? Artinya kita pesimis, teman-teman. Dan setiap manusia ini memiliki harapan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Tapi mengapa ada orang yang gagal dan ada orang yang berhasil? Semua kembali kepada pemikiran mereka. Coba teman-teman lihat orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya. Rata-rata mereka selalu berpikir positif. Mereka kalau melangkah itu mengabaikan apa yang menjadi halangan. Nanti kalau ada halangan, mereka belok. Nanti kalau ada halangan, mereka belok. Mereka tidak pernah memikirkan tentang halangan tersebut. Dan coba kalian lihat rata-rata orang yang gagal. Mereka pasti yang dipikirkan awalnya adalah tentang ketidakberhasilan, kegagalan, halangan, sehingga mereka tidak menjalankan apa yang seharusnya mereka jalankan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, di dalam diri kita sebenarnya itu ada medan energi yang sangat bagus. Kalau orang menyebutnya adalah aura, kalau orang menyebutnya adalah vibes, kalau orang menyebutnya adalah yang berbau spiritual, berbau kebaikan, optimisme, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya pengaruhnya yang paling dasar adalah dari isi kepala kita sendiri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.